Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan ketika mundur kita simak video ini ya guys. 3, 2, 1. Pada zaman sekarang, untuk membuat sejuk suatu bangunan, manusia menggunakan air conditioner atau AC. Namun ternyata sebelum AC ditemukan, pada zaman dahulu, untuk membuat sejuk suatu bangunan, mereka menggunakan teknologi kuno, yakni menggunakan menara penangkap angin, seperti yang digunakan di kota Yazd di Iran, yang berada di tengah gurun. AC atau air conditioner adalah mesin elektronik yang memiliki kegunaan untuk mengatur suhu suatu ruangan, kelembapan, serta kualitas udara di dalamnya. Untuk saat ini, AC telah menjadi bagian hidup manusia sehari-hari. Tanpa AC, manusia akan kepanasan, ditambah lagi dengan adanya gelombang panas atau heatwave yang sedang melanda di berbagai wilayah di seluruh dunia. Hal ini menjadikan peran AC menjadi sangat penting, terutama di daerah kota-kota besar. Tren penggunaan AC juga semakin meningkat setiap tahunnya di beberapa negara di dunia. Penggunaan AC juga membuat dilema. Hal ini dikarenakan mesin penyejuk ruangan tersebut membutuhkan banyak sekali energi listrik dalam pemakaiannya. Dan diperkirakan permintaan energi listrik untuk penggunaan AC akan naik 3 kali lipat pada tahun 2050 mendatang. Sedangkan cara tradisional untuk menyejukkan udara ternyata sudah digunakan oleh Iran sejak ratusan tahun. Sekitar abad ke-8, Iran telah menciptakan sistem pendingin kuno yang bernama Badkir atau penangkap angin. Badkir ini digunakan di kota Yazd di Iran yang lokasinya berada di tengah gurun dan merupakan salah satu kota terpanas dan terkering di dunia, di mana suhu rata-ratanya sekitar 36 derajat Celcius. Sedangkan suhu terpanasnya di musim panas adalah 48 derajat Celcius dan hanya memiliki curah hujan tahunan sekitar 0,4 sampai 0,7 mm. Sampai saat ini, bangunan yang ada di kota Yazd masih terdapat Badkir dan masih digunakan oleh penduduk di kota itu untuk menyejukkan udara di rumah mereka. Badkir memiliki bentuk seperti menara-menara yang tinggi dan bekerja secara pasif tanpa menimbulkan suara tanpa sumber daya listrik, bahkan saat angin tidak bertiup. Struktur dari Badkir tergantung dari arah mata angin. Jika arah angin cenderung bertiup dari satu arah saja, maka pada Badkir hanya terdapat satu bukaan saja. Sedangkan jika arah angin bertiup dari banyak arah, biasanya Badkir akan memiliki bukaan pada semua sisinya. Dan di bagian dalam Badkir terdapat bagian-bagian vertikal yang berguna untuk mengurangi kecepatan aliran angin yang masuk, dan kemampuan Badkir dalam membuat sejuk suatu bangunan juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tata letak rumah, banyaknya bukaan menara, tinggi menara, dan lain-lain. Untuk cara kerjanya, Badkir akan menangkap angin yang masuk melalui menara penangkap angin, kemudian disalurkan ke bawah, lalu mengalir ke seluruh bangunan. Dengan adanya tekanan akan membuat angin yang hangat menuju ke atas, naik, dan keluar melalui menara penangkap angin, sedangkan angin sejuk akan terperangkap di dalam bangunan. Menara penangkap angin ini juga bisa dikombinasikan antara menara penangkap angin dengan kanat, yakni sistem saluran air bawah tanah kuno. Menariknya, ketika tidak ada angin, Badkir masih dapat berfungsi menggunakan stack effect atau chimney effect, yakni dengan memanfaatkan kepadatan dari udara yang ada di dalam dan di luar. Udara panas memiliki kepadatan yang lebih sedikit, oleh karena itu bobotnya lebih ringan dan cenderung naik. Udara panas akan naik melalui menara penangkap angin, sehingga menyebabkan tekanan di bawah akan berkurang,
dan kemudian akan menarik udara sejuk ke dalam melalui pintu maupun jendela. Dan stuck effect ini akan bekerja secara terbalik di saat musim dingin. Untuk saat ini, sistem batkir juga banyak digunakan pada bangunan yang modern. Namun penggunaan batkir di daerah yang beriklim tropis dan lembab sangatlah jarang, karena penggunaan penangkap angin seperti ini akan dapat menyebabkan masalah lain, seperti serangga, debu, dijadikan sarang burung, hingga air hujan akan masuk ke dalam ruangan bangunan. Wow, bagus. Sedangkan cara modern dalam membuat sejuk suatu bangunan dan area perkotaan dapat dilakukan dengan sistem district cooling, yakni menyejukkan beberapa bangunan dengan satu sistem seperti yang dilakukan oleh negara Singapura. Sistem district cooling yang dibuat oleh Singapura tersebut berada di terowongan bawah tanah dan berfungsi untuk menyejukkan mall, bank, hotel, dan lain-lain. Adanya sistem district cooling ini akan dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi hingga 50%, dan untuk cara kerjanya sangat sederhana, yakni air didinginkan sekitar 25 meter di bawah tanah, kemudian air dingin tersebut dialirkan ke pendingin udara pada bangunan-bangunan di atasnya di kawasan tersebut melalui satu jaringan pipa bawah tanah. Sistem district cooling bawah tanah milik Singapura merupakan yang terbesar di dunia, dan penggunaan sistem district cooling ini terbukti lebih efisien serta lebih murah dalam perawatannya. Tidak hanya itu, ada beberapa cara lain untuk membuat sejuk area kota, antara lain mengecat jalan dan bangunan dengan warna putih, seperti yang dilakukan di kota yang ada di Yunani, di mana dengan cat warna putih akan dapat mengurangi suhu panas, dan hal ini bisa terjadi karena adanya albedo effect. Efek albedo merupakan kemampuan suatu permukaan untuk memantulkan sinar matahari. Untuk bangunan yang atapnya dicat putih terbukti suhunya lebih rendah dibanding dengan bangunan yang tidak dicat putih. Selain atap bangunan, dinding bangunan yang dicat putih juga dapat menurunkan suhu panas. Sedangkan di Los Angeles, Amerika Serikat, dalam upaya mengurangi panas, pemerintah setempat melakukan proyek percontohan, yakni melapisi jalan aspal dengan lapisan yang dapat memantulkan sinar matahari yang berwarna putih. Para peneliti menemukan bahwa permukaan baru itu memiliki dampak signifikan terhadap penurunan suhu. Di saat kondisi cerah, terjadi penurunan suhu lingkungan sebesar 2 derajat. Kemudian cara lainnya adalah dengan menyiram air ke jalanan, seperti tradisi Uchimizu yang ada di Jepang. Uchimizu merupakan tradisi masyarakat Jepang yang muncul pada abad ke-17, di mana tradisi ini merupakan aktivitas menyiram air ke jalanan dan di trotoar. Kegiatan menyiram air pada jalanan dan trotoar ini bertujuan untuk membuat sejuk suatu permukaan jalan dan udara-udara di sekitarnya. Lalu untuk cara yang terakhir adalah dapat dengan melakukan pemasangan panel surya pada atap rumah, di mana menurut penelitian, pemasangan panel surya yang diletakkan di atap rumah mampu menurunkan panas yang menimpa atap hingga 38%. Bahkan pemasangan panel surya di atap dan di dinding juga membuat satu lingkungan di Osaka, Jepang, suhunya turun hingga 0,7 derajat Fahrenheit. Selain itu, pemasangan panel surya juga membuat lingkungan di sekitarnya menjadi lebih teduh dan sejuk.